Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan saudaraku sekalian, jamaah dan pengurus Masjid Al-Muhajirin, alhamdulillah kita kembali bertemu di pekan ketiga Selasa malam ini pada kajian rutin kita bulanan ini, dan sebagaimana yang diminta oleh pengurus dan sebagian jamaah pada pertemuan bulan Desember tahun yang lalu ketika saya membahas hal yang berkaitan dengan usia 40 tahun, maka diminta untuk menyampaikan yang berkaitan dengan usia 60 tahun ya. Jadi kita beri judul kita yakni misteri usia atau umur 60 tahun. Di dalam kitab Tuhfatul Qari ada dikatakan bahwa usia pemuda itu adalah sekitar 35 tahun. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui, penghuni sorga nanti kita insyaallah itu usia 33 tahun berkisar itu. Di saat sedang matang-matangnya ya. Maka usia setengah baya itu sekitar 50 tahun. Sementara usia manula itu mulai usia 60 tahun. Maka disebut dengan manula, yakni orang tua yang sudah mencapai usia itu dan sudah mulai tumbuh ubannya. Ada juga yang berpendapat bahwa manula adalah yang berusia 50 tahun lebih. Jamak dari kata syekh, syekh itu malula ya, sebutan untuk orang manula ya. Syekh, syekhon, suyukh ya. Dalam hadis disebutkan itu syekhon dari Quraisy. Kata syekhon ini adalah jamak dari kata syekh, yakni artinya itu orang tua. Jadi syekh itu salah satu maknanya adalah orang tua ya. Jadi penggunaan kata syekh itu bisa untuk orang yang mulia, kedudukannya, ilmunya dan seterusnya, termasuk juga sebutan untuk orang yang sudah tua. Sedangkan wanita yang manula itu disebut dengan saykhoh ya. Dasar pengambilan kita dari apa yang akan kita sampaikan atau bahas pada kesempatan kali ini adalah sebuah hadis sahih tentang usia 60 tahun yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau di kitab sahihnya itu ada membuat bab, yakni orang yang telah mencapai usia 60 tahun telah diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala pada umurnya.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammarkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa jaa'a kumun nazir. Kata Allah, dan apakah kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu An-Nadhir, apa itu pemberi peringatan? Surah Fatir ayat ke-37. Yang dimaksud dengan nazir di ayat ini maksudnya adalah orang tua, yakni usia tua. Kata beliau mencantumkan dengan sanad beliau sendiri hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, a'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittaina sanatan. Allah telah memberikan uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sampai mencapai usia 60 tahun. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan, para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan uzur lagi karena sudah membiarkannya hingga usia demikian. Nah, kalimat seperti itu biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang sudah mencapai batas sulit dimaklumi lagi. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin halaman 116. Jadi orang yang sudah mencapai usia 60 tahun itu sudah selesai batas dia diberikan uzur itu. Uzur itu paham ya? Ya, itu sampai usia 60. Sudah sampai 60 enggak lagi dia diberi. Ya. Al-Imam Manzur mengatakan dalam hadis itu terdapat ungkapan Allah telah memberikan uzur, yakni keringanan kepada orang yang telah mencapai usia 60 tahun. Apa maknanya itu? Kata beliau, yakni sudah tidak ada lagi kesempatan bagi orang tersebut untuk mengumbar alasan. Nah, nggak ada alasan lagi, udah 60 tahun. Kenapa? Karena Allah telah membiarkannya dalam jangka waktu tersebut, 60 tahun itu. Ternyata ia tidak pernah memiliki alasan yang benar. Ya, jadi kalimat seperti itu biasanya diungkapkan terhadap orang yang sudah mencapai batas maksimal untuk dimaklumi. Mungkin kalau waktu dia masih muda, mungkinlah, oh masih muda, ya kan? Dia belum bisa taat, mungkin karena hawa nafsunya masih besar, masih dimaklumi, masih diuzuri. Nah, tapi kalau sudah usia 60 enggak lagi. Makanya dalam hadis Miqdad disebutkan Allah telah memberikan uzur kepadamu, yakni maksudnya memposisikan dirimu sebagai orang yang layak beralasan. Nah itu. Jadi kalau orang belum usia 60 kata Munzir tadi, dia masih bisa lah beralasan. Tapi kalau sudah usia 60 nggak bisa lagi. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata, muqtaraqul manayama bainas sittina ila sab'ina wa zada 'inda Ibnu Majah wa aqallu ummati abna'us sab'ina sanatan. Kata Rasulullah, pertarungan maut itu, yakni pertarungan mati itu, berada antara usia 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, Imam Ibnu Majah menambahkan, dan sedikit sekali umatku yang berusia
sampai 70 tahun. Nah, ini hadisnya riwayatnya Hasan. Ya. Jadi kata makrokoh di hadis ini itu maksudnya adalah yakni lokasi pertempuran, lokasi peperangan, tempat orang bertarung. Ya. Seolah-olah usia itu yakni antara 60 sampai 70 itu medan perang. Karena apa? Karena dia tempat yang banyak orang yang terjadi kematian. Subhanallah ya. Nah, dari sini yakni usia umatku kata Nabi itu yakni 60 70. Dan sedikit sekali dari yang paling sedikit orang yang sampai 70 itu. Di kitab Riyadhus Shalihin juga Imam Nawawi beliau mencantumkan bab anjuran untuk meningkatkan amal kebajikan di akhir-akhir usia. Beliau memberikan dalil firman Allah, awalam nu'ammarkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Tadi ayat yang kita baca ya. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Fatir ayat 37. Sahabat Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang ahli tafsir beliau dan para pentahqiq ya, mereka menuturkan maknanya adalah kami yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memanjangkan umurmu sampai 60 tahun. Kemudian Al-Imam As-Siddiqi menjelaskan bahwa bab ini yang disebut Ibnu Nawawi itu bahwa anjuran di sini yakni maksudnya adalah dorongan. Artinya kebajikan yaitu perbuatan taat dan kebaikan yang dapat mengantarkan pelakunya kepada keridhaan Allah. Sementara arti di akhir-akhir usia yaitu di penutup hidupnya. Dengan menutup hidupnya itu yakni melalui mengerjakan kebajikan. Maka akan bermunculanlah buah dari segala ketaatan dan keberkahan dari segala kebaikan. Lalu firman Allah, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Itu maksudnya adalah bentuk kata tanya, yakni berkonotasi ejekan, ya, atau mendiktelah. Dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang berpikir, berbentuk kalimat sambung yang terkait dengan sebelumnya, yakni sebuah rentang waktu yang cukup bagi orang yang mau berpikir, 60 tahun itu. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Kenapa? Penyebabnya karena orang yang telah mencapai usia 60 tahun, dia telah diberikan uzur oleh Allah pada usianya. Yakni keringanan tadi. Yakni dibentangkan baginya kesempatan untuk mengambil perhatian dari Allah. Dan untuk memohon diberikan maaf. Ya. Contohnya, seperti orang yang dilarang melakukan sesuatu. Apa yang mendorongmu melakukan hal itu? Ia menjawab, si fulan menipuku, dia memperdayaiku. Nah, sebenarnya aku berharap begini, khawatir berbuat begitu dan seterusnya. Jadi pada usia sebelum 60 tahun mereka masih diberikan kesempatan untuk memberikan alasan. Ketika usia 60 sampai 70 tidak lagi diberikan alasan, uzur. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan kata uzur di sini artinya ungkapan untuk kondisi yang sudah mencapai puncak untuk bisa dimaklumi.
Dalam sebuah ungkapan ada juga disebutkan orang yang bernazar itu sudah sampai uzurnya. Artinya ia sudah mencapai batas akhir uzurnya untuk harus menyerahkan nazarnya. Oleh karenanya makna hadis tadi bahwa orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun tidak lagi memiliki uzur atau alasan. Karena 60 tahun itu dekat dengan pertarungan kematian. Tadi sudah kita sebutkan. Bisa juga disebut sebagai usia kepasrahan. Apalagi usia khusyuk, ya. Usia menanti kematian, yakni dan usia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di hal yang lain, seorang manusia itu jemaah, dia selalu sempurna dari dia masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dia bertambah sempurna sampai dia usia 60 tahun. Tentu orang usia 40 seperti yang kita bilang bulan yang lalu itu kematangan berpikirnya. Oleh karenanya para rasul itu yakni diangkat menjadi rasul itu siapa? 40 tahun. Doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang kita bahas itu doa untuk orang usia 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu dan seterusnya. Jadi usia 40 itu adalah matang. Kemudian sampai mencapai usia 60 tahun, kemudian setelah itu mulai mengalami penurunan. Dari yang naik sampai 50, 60 itu mulai menurun lagi. Bahkan bisa menjadi jompo. Ada disebutkan oleh ini syair ya. Seorang pujangga itu, kalau seorang pemuda mencapai usia 60 tahunnya, segala keceriaan dan dunia mudanya pun sudah sirna. Iya kan? Lihat orang-orang usia 60. Biasanya dia teman-temannya pun sudah sebagian besar meninggalkannya. Betul gak ayah anda? Iya. 60 dia sudah tidak seperti kalau waktu muda dulu dia banyak kawannya. Tapi kalau dia 60 lihat semua itu, apalagi kalau saya sering ditanya orang tuh, kamu berilah pensiun bapak kau. Ada dia paling berteman dengan cucunya. Itu memang kenyataan. Kata penjaga tadi, kalau seorang pemuda mencapai usia 60 tahunnya, segala keceriaannya dan dunia mudanya pun sirna. Subhanallah. Dan umur di mana Allah telah mencabut uzur dari kalangan para hambanya, lalu mencampakkan segala atribut kelemahan dari diri mereka. Dan ternyata umur ini yang paling banyak dimiliki umat Islam ini. Sebagaimana hadis Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma bainas sattaina ila sab'ina wa kulluhum man yajuzun zalika." Usia umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit yang berhasil melewatinya. yakni jarang orang yang sampai kepada usia berjalan kepada 80 tahun. Al-Imam Ibnu Battal beliau mengatakan 60 itu menjadi batas umur umat kita ini. Karena memang usia itu dekat dengan pertarungan maut. Nah, bisa dikatakan sebagai usia kepasrahan dan kehusukan, usia menanti kematian. Kesemuanya itu merupakan uzur demi uzur yang diberikan oleh Allah sebagai wujud kasih sayangnya terhadap para hambanya tersebut. Karena Allah telah mengalihkan mereka dari kondisi kejahilan menuju ilmu,
Allah memberikan uzur kepada mereka, tidak segera menghukum mereka, kecuali bila telah sampai kepada mereka hujjah-hujjah yang nyata. Ayahanda dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ahli ilmu, ahli hikmah ya, menjelaskan usia itu ada 4. Ada 4. Pertama masa kecil, lalu masa muda, lalu masa separuh baya, kemudian masa tua. Nah, masa tua itu adalah akhir usia. Umumnya itu antara 60 hingga 70 tahun. Pada saat itulah para ahli imam mengatakan muncul kecenderungan melemahnya kekuatan dan penurunan daya tahan. Kalau kita tambahkan mulai timbul penyakitnya. Bisa itu. Kalau istilah yang asam urat apa ya kan? Lupa. Ya. Penurunan daya tahan itu lengkap kata Yanda. Maka seyogyanya lah kita berkonsentrasi pada urusan akhirat. Kenapa? Karena mustahil kita itu yang usia 60 ke atas itu bisa kembali semangat dan kuat seperti sebelumnya. Tidak akan bisa. Kalau istilah Al-Quran itu biar onta masuk ke dalam lubang jarum. Nggak bisa lagi. Tidak akan kembali. Waktu itu tidak akan kembali ke belakang. 1 detik pun. 1 detik waktu yang sudah lewat tadi nggak akan bisa kita kembali. Ya. Dari situlah kalangan Syafi'iyah mengambil kesimpulan bahwa orang yang telah mencapai usia 60 tahun penuh namun belum berhaji, wah ini Syafi'iyah ya. Padahal dia mampu di sini maksudnya ya ada kemampuan harta dan seterusnya, maka ia dianggap telah melakukan keteledoran. Ia berdosa kalau meninggal dunia sebelum berhaji. Berbeda kalau ia belum mencapai usia tersebut. Nah, ini ada di kitab Fathul Bari. Bukan saya yang ngomong, ini Syafi'iyah. Jadi kalau ada orang yang dia mampu secara finansial, badannya, negeri aman, kemungkinan transportasi ada, dan dia nggak mau sampai usia 60 itu, maka dianggap dia teledor. Bahkan dia berdosa dikatakan. Kenapa? Karena haji itu adalah bagian daripada rukun Islam. Siapa saja yang berusia sekian namun memiliki tindak tanduk yang tidak disukai oleh Allah, yakni 60 tahun tadi, sementara ajalnya hanya tinggal sejengkal lagi, bahkan dia enggan setidaknya untuk secara tulus bertekad bertaubat dan pasrah kepada Allah, maka demi Allah kapan lagi dia mau taubat? Ada orang usia 60 masih lalai ya kan? Nggak sholat, berjoget, mengganggu gadis 60. Subhanallah, semoga Allah lindungi kita ayahanda semua dari perilaku yang sedemikian itu. Dan anda yang kita yang belum sampai 60 itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita sampai kepada usia itu maka kita sudah pada tahap khusyuk dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Qurtubi beliau ada menjelaskan Allah menjadikan usia 60 tahun sebagai puncak dari uzur seseorang, karena usia itu sudah dekat dengan simpang maut seseorang. Nah, ini beliau berbeda. Kalau tadi pertempuran ya, ini Imam Qurtubi mengatakan simpang itu, persimpangan maut. Usia kepasrahan,
kekhusyuan untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Usaha menanti kematian dan menanti perjumpaan dengan Allah, itu sudah merupakan uzur di atas segala uzur. Ini beliau sebutkan di kitab tafsirnya itu. Jadi lengkaplah ini ya. Jadi tidak ada lagi alasan bagi seseorang yang sudah sampai usia 60. Kalau seseorang sudah diberi usia panjang sampai 60 tahun, maka sudah saatnya untuk merenung ayahanda. Merenung. Karena 40 tahun itu tadi sudah kita katakan di puncak optimal energi tubuh kita itu. Kalau sudah lebih dari usia tersebut sampai 60, berarti dia sudah melewati berapa? 40 ke 60? 20 tahun. Masa menurunnya. Yakni setengah dari usia 40 tahun yang merupakan puncak energi tubuh kita itu. Artinya kita sudah kehilangan setengah apa? Usia kita itu. Tadi kan kita katakan 40 tahun itu usia kematangan. Nah, kalau dia berjalan lagi sampai 60 berarti kan separohnya. Makanya dia semakin menurun itu. Oleh sebab itu seharusnya ini secara realitas itu jadi pukulan bagi orang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Dia harus menciptakan sebuah kehormatan baru dengan memasrahkan diri kepada Allah dalam hal yang diridhoinya, yaitu apa? Perenungan. Jadi kalau seseorang melakukan perenungan, pasti dia akan terilhami melakukan ketaatan. Ia hanya akan menjadi hina dina bila usianya menjadi bencana dan hujah yang menggugat dirinya. Ya, jadi seseorang yang sampai usia 60 di sini ini dikatakan bahwa dia harus merenung. Nah, yakni kita hasibu qabla antum hasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti di akhirat kita dihisab. Maka orang-orang yang sudah mencapai usia 60 tahun itu lebih lagi itu. Dia harus apa? Menghisab diri. Oh, aku ini sudah sampai usia 60 tahun. Usia yang dikabar, yang Nabi yang mengatakannya, usia umatku itu 60-70. Nabi berapa umurnya? 63 tahun. Ingat, 63 tahun itu ayahanda dalam hitungan Hijriyah. Bukan hitungan apa? Masehi, Miladiah. Jadi perbedaan itu per 30 tahun itu bedanya setahun tuh antara Masehi dengan Komariah. Berarti kalau 63 itu kalau Syamsiah udah 65. Kalau ayahanda sekarang kalau 63 itu berarti kalau usia Komariah 65. Maaf, terbalik. Ya, itu. Ada yang ingin bertanya? Nah, ya. Assalamualaikum. Jadi Ustaz mengatakan setelah umur 60 tidak bisa melaksanakan haji itu itu rukun Islam. Namun ini kan ada ketentuannya bahwasanya naik haji itu bagi yang mampu. Seandainya dia sudah umur 65 tapi tidak mampu juga. Nah, itu gimana itu Ustaz? Berkaitan dengan yang tadi itu. Apakah itu orang itu berdosa atau bagaimana? Pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sepertinya ayahanda tadi nggak nyimak. Atau mungkin karena tua ya.
Tadi sudah kita katakan bahwa Syafi'iyah mengatakan, bukan saya ya, mengimbul kesimpulan bahwa orang yang telah mencapai usia 60 tahun namun belum berhaji. Ingat, padahal ia mampu. Kan tadi sudah dibilang. Ya dia mampu. Secara apa? Secara finansial, ada hartanya, uangnya. Secara apa? Fisiknya, badannya sehat. Kemudian apa? Yakni keamanan, yakni negara aman, di negeri Saudi aman, Indonesia aman. Keempat apa? Ada transportasi yang mudahkan. Nah, berarti udah ada lengkapnya. Maka kata Syafi'iyah, dia sudah teledo. Yakni dia berdosa kalau meninggal dunia sebelum berhaji. Berbeda kalau dia belum sampai usia 60. Gitu ayahanda. Jadi bukan pukul rata, enggak. Kalau orang itu sudah, jadi makanya kita sebutkan tadi, bahkan kenapa kok sampai itu? Karena haji itu rukun Islam. Makanya sebaiknya kalau orang yang mampu itu bahkan sebaiknya dia usia muda. Kenapa ayahanda? Kenapa ayahanda? Karena haji itu ibadah yang butuh apa? Fisik, bukan hanya apa? Bukan hanya finansial, harta, tapi fisik. Ibadah haji itu berat. Tawaf itu berapa itu? Kemudian sa'i ya kan? Wukuf, melempar jumroh berapa hari itu? Dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya kan? Belum lagi cuaca di sana. Makanya kalau orang yang mampu, ada uang, sebaiknya dia memang usia apa? Muda. Bukan karena apa-apa, gitu ya. Nah, betul. Coba kalau orang udah tua, dia ngurus dirinya aja udah nggak bisa. Apalagi dia ngurus orang lain gitu. Nah, sebaiknya. Jadi gitu ya, ya. Jadi orang yang apa tadi nggak kena, dia memang belum mampu. Oh ya kan, belum mampu gimana? Ada lagi? Nah, kita lanjutkan. Bagaimana Al-Quran? Nah, sekarang dia mampu, pas umur 60 dia mampu. Cuma sekarang pengatur pemerintah. apa? Pengatur pemerintah. Udah 20 tahun. Betul ini. Nah, berarti 4 syarat yang kita sebutkan tuh kurang 1 ternyata. Ya, ini apa? Kita sekarang di zaman modern ini terikat dengan kuota. Mau nggak mau, walaupun ada finansial, tapi finansialnya nggak cukup gitu. Kecuali kalau dia pakai haji furoda misalnya kan, yang tanpa antrian, ya, tapi harganya 400 juta. Ya kan? Nah, berarti betul kan dah. Ada kurang tadi itu. Yang pertama tadi apa? Ya ini kemampuan finansial, badan yang sehat, negeri yang aman, kemudian transportasi, tambah lagi kuota. Betul, itu jazakallah yang diingatkan itu. Nunggu 20 tahun lagi. Iya, walaupun mudah. Betul sekali itu, karena memang kalau nggak dibatasi, subhanallah itu Arafah itu kan ada batas ininya. Itu aja katanya ya, saya Amri nggak tahu nih, katanya ayahanda yang udah pernah haji itu 3 juta ya, pas wukuf tuh ya. 3 juta orang berkumpul di gitu. Maka itu perlu. Betul, jazakallah yang diingatkan itu. Ada lagi? Silakan. Yang Ustaz sampaikan tadi, bukan dari hadis tadi kan mewarning. Ya, betul. Kan dari usia 40 sampai 60 sampai 70. Tapi alangkah baiknya kalau Ustaz menyampaikan strategi apa dalam usia-usia tersebut, khususnya kita yang sudah usia 60 tahun ke atas itu. Artinya ada cara metode pendekatan pada yang puasa. Kalau kita ibadah itu misalnya kalau kita biasa aja, mungkin ada ibadah khusus yang bisa memberikan kita lebih gitu kan. Benar. Atau nilai tambah. Artinya dalam berbuat amal tadi, iman takwa tadi bagaimana strateginya untuk meningkatkannya, gitu kan, lebih jelas.
Ya. Ada arah tujuan yang jelas gitu kan dalam rangka persiapan itu. Ya, kalau misalnya Ustaz ngomong tadi mohon ridho Allah, seperti apa ridho yang diberikan Allah, apa upaya yang kita lakukan? Saya kira itu kalau bisa Ustaz jelaskan langkah baiknya kita dapat sempatkan. Oh ya, baik. Terima kasih jazakallah khair Ayahanda. Pertanyaan yang bagus sekali. Kita itu akan masuk ke bab. Sebenarnya ada beberapa bab ini. Mungkin nggak cukup karena waktu kita singkat ya. Ini ada di bab terakhir, yakni pertanyaan Ayahanda tadi, bagaimana apa yang dilakukan bagi kita yang sudah usia 60 tahun. Ada beberapa nasihat untuk mereka yang usia 60 tahun itu. Ya, yang pertama, banyak berdoa, yakni dengan doa-doa yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks usia itu. Misalnya ini ada doanya disebutkan di sini ya. Allahumma ahyini ma kanatil haya khairali wa tawaffani iza kanatil wafatu khairulli. Ini doanya ini ya. Ya Allah, biarkanlah aku hidup kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, dan cabutlah nyawaku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita yang orang usia sudah 60 tahun. Itu yakni hidup atau mati. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh. Sebagian orang karena sakit, beberapa waktu lalu ada orang tua karena dia buat gantung diri. Kenapa dia wasiatnya? Kenapa dia udah nggak tahan lagi dengan sakit yang dia derita. Maka itu gimana Ustaz? Tadi doanya salah, harusnya doanya jangan doa minta mati, bukan. Tapi berikanlah, ya Allah, andai kata kematian itu baik untukku, maka segerakan. Kalau hidup lebih lama itu baik, maka tetapkan. Itu. Jadi nggak boleh doa minta mati. Atau doa yang lainnya, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibaris sinin wa inqita'i umri. Ya Allah, berikanlah perluasan rezekimu pada usia tuaku dan pada saat akhir hidupku. Yang kedua, banyak berzikir dan istighfar atas kekeliruan dan keteledoran. Karena yang layak dilakukan orang-orang yang usia 60 tahun itu adalah apa? Memohon ampunan atas dosa yang dilakukan selama 60 tahun itu. 60 tahun kalau dipotong usia akil balik berapa? Rata-rata akil balik kita berapa? Taruh 15 ya. Berarti selama 45 tahun kita sejak akil balik, yakni berdosa itu. Karena yang layak dilakukan berdasarkan mohon ampun, menjalani ketaatan, konsentrasi penuh menghadapi akhirat. Sebagaimana kata pujangga itu, tinggalkanlah kenangan kecil yang telah meninggalkan kita. Ingat saja dosa-dosa kita dan menangislah karena kita pendosa. Nah, jadi sebagian orang itu ada yang mengenang masa lalunya. Ini salah ya. Aku dulu pejabat dulu, nggak boleh. Aku dulu pejabat, sehingga dia masih apa? Post-power syndrome ya, kalau istilah orangnya. Aku masih enggak, udah stop. Yang diingat itu apa? Dosa-dosa gitu. Wah, aku dulu selama menjabat banyak dosa. Itu istighfar gitu. Jangan disombongkan karena itu dan sebagainya. Karena masa itu sudah aku dulu jago nian main. Nggak mungkin, tadi kita bilang nggak mungkin akan kembali gitu. Walau onta masuk lubang jalan, nggak bisa. Kita balik kembali ke masa muda. Perjalanan itu ke depan. Yang ketiga, ini dia bagus sekali nih, menambah pengetahuan ilmu agama. Jadi nggak ada alasan sebenarnya, udah tua. Banyak ulama yang menjadi ulama itu di atas usia 50. Maka orang yang menghabiskan waktu sisa umurnya itu dengan menuntut ilmu seperti ayahanda nih duduk terkantuk-kantuk di sini kan. Itu adalah pahala yang besar. Kenapa? Dengan begitu lebih mengenal Allah. Dan cara mengejar ketinggalan selama ini. Saya sering loh. Wih Amri, bapak baru tahu rupanya. Sering saya sama. Lah seumur ini aku baru tahu gitu. Oh ya alhamdulillah.
Jadi banyak ya bab-bab kajian itu kan, ternyata sesudah dia dewasa, sudah dia tua baru oh ternyata ini, oh ternyata nggak boleh, oh ternyata boleh dan sebagainya. Dan itu bukanlah aib, enggak masalah. Bahkan dikatakan, kata Nabi, siapa yang Allah berikan kebaikan untuk dirinya, maka Allah berikan dia faham agama. Walaupun di usia senja, walaupun di usia tua. Oh, tidak usah ayah anda sesali itu. Alhamdulillah, bersyukur ayah anda kepada Allah. Di usia ayah anda tuh Allah berikan hati ayah anda tuh tergerak untuk ke masjid ini. Minimal itu. Melaksanakan sholat 5 waktu di masjid kita ini. Bayangkan orang-orang tua di luar sana. Yang sudah tua masih sibuk dengan dunia. Di terminal dia, sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Boro-boro nuntut ilmu. Sholat 5 waktu saja dia tidak kerjakan. Yang haram nggak peduli lagi. Makanya kita dengar apa istilah itu, orang tua yang tidak tahu apa diri. Yani dia tidak melihat lagi uban sudah memutih di kepala dan janggutnya dan seterusnya itu. Ya. Nambah ilmu pengetahuan. Jadi sebaliknya kalau kita paham tadi itu, orang yang diberi kebaikan itu adalah orang yang diberikan paham agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang tidak diberikan kebaikan oleh Allah, dia tidak diberi paham soal agama. Itu pemahaman terbaliknya. Kata Rasulullah, orang yang diberikan yang baik itu adalah orang yang diberikan pemahaman agama. Berarti orang yang buruk adalah orang yang tidak diberikan pemahaman agama. Bahkan Imam Ghazali pernah berkata, usia tua hanya menambah kebodohan bagi orang yang bodoh. Karena ilmu itu buah kecerdasan dan jumlahnya berlimpah, tidak akan terpengaruh oleh adanya uban di kepala. Ingat itu ayanda. Amri ulangin ya. Kata Imam Ghazali, usia tua hanya menambah kebodohan bagi yang bodoh. Karena ilmu itu buah kecerdasan dan jumlahnya itu banyak ilmu itu. Dan dia tidak terpengaruh hanya karena ada uban di kepala. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, dia pernah ditanya, sampai kapan kau menuntut ilmu? Apa jawaban beliau? Sampai mati insya Allah. Jadi ayahanda duduk di majelis ilmu dan seterusnya ya. Yang keempat, ayahanda ya, mengkonsentrasikan hati dan cita-cita untuk akhirat. Jadi usia tinggal sedikit lagi. Aktivitas kayak anak muda udah cocok lagi. Orang tua baik pakai pakaian anak muda, orang menjadi gunjingan orang. Betul nggak ya? Iya, perlakuan, gaya itu bahkan menjadi gunjingan. Maka sudahlah itu. Yang kelima, menulis wasiat. Nah, ini dikatakan di sini ya. Yani orang yang usia 60 itu ayah anda tadi yang bertanya ya, tulis wasiat apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi, kalau seorang muslim menginginkan sesuatu menjadi wasiatnya, lalu ia tidur selama 2 malam, maka wasiat itu harus ada di bawah kepalanya. Nah, itu. Tapi wasiat itu nggak boleh yang melanggar syariat. Misalnya aku wasiatkan kalau papa mati itu harta untuk syanu, nggak boleh. Kalau misalnya melebihi batas wasiat, yakni sepertiga harta, karena itu miliknya apa? Ahli waris. Wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Kalau nggak sampai sepertiga itu boleh. Itu kalau papa meninggal, tolong ya itu untuk masjid atau tolong beri sama syanu. Tapi syaratnya tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga harta. Itu wasiat itu. Sisanya itu milik siapa? Milik orang, yakni ahli waris. Yang keenam, banyak ini. Memperbanyak menyambung silaturahmi ya Anda. Untuk mengganti sikap yang kurang baik selama ini. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Makin tua makin rajuan. Hilangkan itu.
Silaturahmi itu memanjangkan usia. Banyak sekali ayat dan hadis. Tentu ada bab khusus. Apa itu silaturahim, apa itu silaturahmi, apa hikmahnya, mana perintahnya dan seterusnya itu. Ada bab khusus. Jadi terlebih lagi ini dilakukan oleh orang udah usia senja 60 tahun. Apa ayahanda? Ayahanda menemui teman yang apa atau keluarga yang dulu enggak apa-apa, itu memang perintah dari agama kita. Ketujuh, mengupayakan berdamai dengan orang yang pernah disakiti, dirugikan, dicorangi kehormatannya dan sebagainya, diambil hartanya. Sebelum meninggal dia sudah minta maaf, atau ada bab khususnya itu. Yang kedelapan, berusaha dapat pekerjaan yang halal, makan minum yang halal. Jangan tua masih makan yang haram, lah tua masih maling jambu orang, maling ayam orang. La haula wala quwata illa billah. Banyak kok. Orang sudah tua tapi mencu. Nah, yang kesembilan, bikin program ayahanda. Ayahanda bikin program agenda harian. Aku bangun jam sekian, ngapain dalam hal ibadah ya. Jam sekian ini benar disebutkan oleh para ulama. Ini di sini ada disebutkan ya, ini program hariannya itu ya. Misalnya bangun sebelum fajar itu sholat malam dan seterusnya. Lalu ke masjid sebelum azan baca Quran dan seterusnya. Sholat sunat, sholat subuh dan seterusnya. Kemudian baca Quran. Kalau lagi puasa silahkan puasa itu Senin Kamis dan seterusnya dari puasa-puasa sunnah. Kemudian sholat duha ayahanda. Ya, ini semampu ayahanda. Kemudian sholat sholat maghrib di masjid. Nih kalau ada pengajian, hadir di pengajian itu termasuk bagian dari menjaga usia tua itu. Di sebagian waktu Jumat, sholat Jumat itu. Sebagian orang tua ada yang nggak sholat Jumat itu. Kemudian punya program menamatkan bacaan Al-Quran ayahanda. Silakan ayahanda. Bikin ya programnya. Aku tak sehari tamat 2 halaman atau 1 ain atau 1,5 juz atau bahkan 1 juz sehari. Dibagi aja tuh pada isya berapa, pada maghrib berapa. Pokoknya sehari sejuz. Berarti sebulan tamat. Ya kan? Nah, itu program itu. Itu ayahanda. Nah, kemudian sedekah. Jadi orang tua mungkin sudah bukan tambah pelit. Sedekah ya bisa kepada cucunya, hadiah ya kan, bisa kepada dan seterusnya, kepada orang dekat, kepada tetangga, ke masjid dan sebagainya. Kemudian dia terus mengulang itu, mengulang itu. Kemudian ya memperbaikilah rumah tangga, istri dan anak dan cucu kalau punya cucu. Ya. Jangan malah udah tua malah belago dengan dengan istri. Banyak itu. Udah menikah 40 tahun, malah di masa tuanya dia bercerai dengan sebab berbagai macam. Insyaallah taala. Cukup? Ada lagi? Nah, begitu cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.